Kita akan kembali melanjutkan ya apa yang kita pelajari. Puji Tuhan tadi Bu Petrus bersaksi ya, luar biasa. Saya berapa waktu itu ngajar tentang Tritunggal ya, Tritunggal. Bisa mendapat teguran, padahal itu pengajaran tapi bisa mendapat teguran, mendapat suatu suatu konfirmasi dari Tuhan, suatu jawaban dari Tuhan, suatu ya Tuhan bicara dalam hidup keluarga ini ya. Nanti Mbak Mimi harus bersaksi loh ya, siap enggak lain kali ya, nata mentalnya dulu, enggak usah malu Mbak Mimi, kita dulu ya, hidup saya dulu ya enggak karu-karuan, yang bukan yang dulu, yang penting sekarang, saudaraku, amin ya. Daripada dulu saya begini, dulu saya itu melayani dulu lah, saiki opo, melende saya percuma, jangan, yang penting sekarang, amin. Makanya waktunya Tuhan itu selalu sekarang, nggak apa-apa ya. Memang agak sensitif ya, tapi enggak apa-apa Mbak Mimi, kalau itu untuk yang penting jadi berkat gitu ya. Rencana, saksiannya ngomong rencana, itu sensitif ngomongnya, tapi melalui itu ya, yang penting bagaimana Mbak Mimi bisa dibawa kembali kepada Tuhan, ya toh, akhirnya bisa dibaptis ya, dan kembali kepada Tuhan, anak yang hilang kan, kembali pada bapaknya, dan dipakai Tuhan sekarang, saudaraku. Amin. Saya melayani Tuhan. Ya, satu kali bersaksi itu ya melayani Tuhan tuh Mbak Mimi. Saudara kalau mau dipakai Tuhan membagikan firman, mulai belajar dari kesaksian. Wah, Bu Petrus tadi enggak nyangka ya, pendiam ya. Sini yang pinter ngomong itu banyak, Mbak Ani pinter ngomong nih, Bu Sri, ibu-ibu banyak. Bu Petrus ternyata lancar juga ngomongnya gitu ya. Ya nanti saya yang jauh-jauh rumahnya ya, kalau sekarang carousel online itu ya masih satu arah ya kita ya, belum bisa Zoom mungkin lain kali, itu perlu teknologi yang bisa ngobrol gantian ya, saya sharing, puji Tuhan lah lain kali ya. Tapi sekali lagi ya bersyukur ya dengar saksian yang luar biasa, pemulihan dari keluarga Ibu Petrus ya, Pak Bapak Ibu Petrus ya sekeluarga dengan anak-anaknya, dapat berkat Tuhan ya. Ini kacamata saya putus ya tadi, nggak bawa cadangan ya, puji Tuhan. Kita akan kembali belajar ya tentang Allah Tritunggal ya sekali lagi ya. Tetapi tadi saya sengaja ngajak nyanyi tentang sungai ya. Tahu nggak saudaraku ya, Allah itu digambarkan juga seperti sungai gitu loh. Iya. Tadi seperti apa? Sungai, apa itu? Yang mengalir. Seperti sungai itu apa? Tak pernah sedetik. Memang kasihnya seperti sungai, cintanya damai. Tapi itu yang mengalir itu dari mana? Makanya Allah itu digambarkan seperti sungai. Minggu lalu saya sudah mengajarkan tentang aliran ya, berkat atau pemberian, lebih tepatnya ke pemberian. Namanya sumber sebelum saya masuk ya. Ini saudara harus punya gambaran dulu. Namanya sumber, itu pernah berhenti enggak? Pernah kering enggak? Pernah berhenti mengalir enggak, saudaraku? Namanya sumber. Bahasa Jawanya nyumber itu loh, saudaraku. Nyumber itu berarti ada yang mengalir terus menerus. Kalau enggak ngalir lagi bukan sumber namanya. Lu mandek sudah berhenti. Lah Allah itu sumber. Ya, sumber hidup. Nanti saya tunjukkan banyak ya. Saya tunjukkan semua enggak selesai nanti. Minggu lalu sudah ada sumber penghiburan. Ya kita sering nyanyi kan. Sumber kekuatan, sumber penghidupan, sumber kehidupan. Namanya sumber berarti tidak pernah berhenti. Jadi Allah itu dari dalam dirinya itu terus mengalir gitu loh saudaraku. Ini loh penting kuncinya. Mengalir wopae. Ya cintanya, kasihnya, nanti kita akan belajar detail-detailnya pelan-pelan. Mungkin minggu depan cintanya, kasihnya. Itu aja belajar kasih itu dalam banget saudaraku kalau ngerti. Ya. Kalau kita makanya tergantung orang Kristen mau mendalami Alkitab, belajar mendalam atau sekedar ngerti Tuhan Tritunggal Bapa Anak Roh Kudus, pengertian embuh. Tuhan mengasihi, amin. Tapi kayak apa cintanya, seperti apa? Yang penting dicintai. Kalau enggak mau belajar ya seperti itu, tapi nanti kita akan lihat ketika belajar, wow gitu saudaraku. Wow, enggak seremeh itu. Berkat, belajar berkat. Orang kan hanya ngertinya berkat ini, berkat. Nanti kalau sudah belajar, nanti saya cuplik sedikit itu. Jadi yang keluar dari Bapa itu segala, katakan segala. 1, 2, 3, segala sesuatu. Apa yang kau butuhkan, apa yang diperlukan, itu mengalir keluar dari itu sumbernya. Keluar.
Lah minggu lalu udah belajar yang menyalurkannya itu Tuhan Yesus Sang Firman menyalurkan keluar. Yang disalurkan suara saya keplek. Yang disalurkan apa? Ayo. Rohnya, Roh Kudus. Nah, nanti lebih dalam di sini. Seperti sungai. Ada mata air. Nah, ini sedikit-sedikit nanti kita akan buktikan dengan ayat-ayat, kita belajar. Ada mata air, ada aliran air yang disebut sungai itu kan aliran air. Dari mata air membual keluar. Yang dialirkan air. Loh, ada mata air, ada aliran air, ada air. Ada berapa air? Berapa air? Apa ada 3 air? Berapa air? Kan cuma 1, seperti itu loh saudaraku. Ada Bapa, ada Firman, ada Roh, kok ada 3? Situ. Mata air, aliran air, dan airnya yang mengalir itu, airnya. Aliran air kan yang mengalirkan itu loh, jalurnya itu loh. Airnya, Roh Kudus. Itu gambaran, gampang, dan itu Alkitabiah, satu esensi itu, yang disebut itu teologianya, satu esensi, satu hakikat. Jadi kalau kita ngerti ini, wow, ya selain mengerti, memang tujuan saya, Anda bukan cuma belajar menerima cintanya, menerima berkatnya, tapi ngerti gitu loh, yang memberi ini, berkat ini Tritunggal itu kayak apa, nah, itu loh. Ya, jadi satu kesatuan, jadi Allah yang Esa itu satunya itu bicara kesatuan. Kesatuan Bapa, Firman-Nya dan Roh-Nya. Kesatuan kalau air sungai ya. Ntar ini belajar sungai. Saya berikan judul gambaran sungai. Ya, bagi Allah Tritunggal. Saya cari judul sulit. Atau gini kan nanti sungai kehidupan dari Allah Tritunggal kan nanti ngarahnya ke sungai kehidupan. Ya, ada banyak lagu-lagu di Alkitab yang kita buat nyanyian ya. Salah satunya nanti kita mau lihat ayatnya ya. Ingat enggak lagu ini? Seperti rindu apa? Sungaimu, jiwaku rindu engkau. Memang ya, itu karena kepentingan mengikuti nada itu sebetulnya enggak cocok dengan apa? Ayat yang benernya gitu. Itu tapi paling enggak ya mendekati. Ini ayat yang benernya ya Saudaraku. Coba Saudara bisa lihat. Maaf ya kacamata saya jatuh tadi. Putus. Oke, kita lihat Mazmur ya. Ini tombolnya lepas. Oke. Mazmur pasal Mazmur pasal yang jadi gambaran Allah Tritunggal sebagai sungai 42 ayat 1 itu. Itu lagunya itu. Ya pelan-pelan kita lihat. Gini, maksud saya akan bagian pertama ini saya akan menjelaskan bahwa Allah itu Alkitab sendiri yang menggambarkan seperti sungai. Seperti sungai. Gitu loh. Ini ayatnya salah satunya. Ya Mbak Mimi. Bentar, mic-nya kok nggak nyala. Bentar. Di yang buat singer tadi aja. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Terus seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Nah, kan lagunya kan enggak seperti rusa yang gak cocok nanti nadanya. Itu kan untuk kepentingan lagu gitu loh. Ya. Tapi ayatnya ini coba perhatikan baik-baik. Seperti rusa yang jadi ada rusa yang merindukan sungai. Nah, ada rusa, tapi ini seperti ya, ini kan gambaran bicara seperti. Ada rusa pengandaian ya, lagi merindukan sungai. Sungainya berair, tapi intinya kan sungai ya, sungai kalau enggak berair bukan sungai, sungai kering ya, enggak. Dia merindukan sungai yang berair, ada rusa merindukan sungai yang berair. Terus, demikianlah jiwaku merindukan engkau. Nah, gambaran seperti ini adalah gambaran manusia yang merindukan engkau ya Allah. Ya Allah. Coba renungkan. Rusa rindu sungai. Kita merindukan Allah. Rusa rindu, yang dirindukan rusa sungai. Yang dirindukan manusia Allah. Loh, sungai berarti sama dengan rusa sama dengan kita, paralel. Itu paralel. Rusa menggambarkan kita. Ya kan? Sungai menggambarkan Allah. Karena yang dirindukan rusa kan sungai. Yang dirindukan kita, manusia apa? Allah.
Anda rindu Allah? Tadi makanya rindu selalu, itu lagu-lagu zaman saya masih muda dulu. Tadi banyak yang enggak bisa nyanyi. Itu Mas juga sudah ngikuti lagu itu ya, tahu ya. Itu ada lagu temennya itu, rindu selalu bersamamu. Apa terus? Diam di dekat apa diam dalam kediamanmu Tuhan. Ada kerinduan dengan Allah. Ya. Dan memang inilah seharusnya yang kita miliki. Oke. Jadi kita memang mendalaminya bukan kerinduannya sih. Kita mau mendalami apa namanya? Sungainya ini tadi ya. Oke, ada ayat lagi ya. Mazmur 36 ayat 8 sampai 9. Nah ini bicara tentang sumber. Ini menyebut bukan Allah itu bukan hanya sumber. Allah itu hanya sungai. Allah itu juga sumbernya gitu. Coba. Bapa yang dimaksud Allah ini Bapa di sini. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Nah, jadi ini anak-anak Tuhan lah ya, yang ada di tempat kediaman Tuhan. Ini kan Mazmur itu bahasa syair semua, orang yang dekat dengan Tuhan. Di dalam, segini saudara, dekat dengan Tuhan itu bukan datang ke gereja. Maaf, kita beda dengan mungkin ajaran agama-agama lain. Dekat di rumah Tuhan itu dimanapun juga bisa. Dekat dengan Tuhan itu dimanapun juga. Ini bicara hati. Katakan hati, 1, 2, 3, hati, kerinduan. Anda mau di mall, makanya Kristen itu unik. Saya ini pelayanan udah 30-an tahun lebih. Saudara. Saya melayani di diskotik pernah, kita sewa 1 jam itu pernah di diskotik. Gak apa-apa, bukan di situ Tuhan enggak ada, hadir. Yo, waktu ya ada yang khotbah, saya itu waktu itu masih junior ya, seniornya khotbah ya keringetan semua. Tapi ya luar biasa saya lihat. Sekarang jarang yang seperti itu ya. Jadi enggak masalah mau dimanapun ya, mau bahkan banyak kan makanya gereja ada di mallnya, enggak masalah. Ya, pulang gereja nge-mall ya enggak apa-apa, kita enggak usah munafik lah ya, enggak masalah. Gitu. Pulang gereja jalan-jalan ya kan enggak ada hal yang ini netral saja menurut saya gitu. Enggak usah sok bagaimana, ataupun kadang kita terlalu alergi, ya. Banyak gereja di mall. Ya, atau kita perlu sewa sunrise nih. Ibadah di itu enggak boleh ya. Di Surabaya boleh, Surabaya itu banyak ya, asik juga sih. Jadi bagi kita enggak masalah dimanapun. Ya, rumah Tuhan itu bukan bicara tempat. Rumah Tuhan itu bicara kehadiran Tuhan. Amin saudaraku, di mana Tuhan hadir itu rumahnya. Alkitab katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bait rumah tempat kediaman Allah. Nah, gitu kan ada ya. Oke, jadi ini bicara anak-anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan, yang ada dalam hadirat Tuhan, dikenyangkan. Ini ungkapan bahasa syair, lemak. Bukan berarti terus makan lemak jadi gendut. Lemak itu kan bicara sesuatu yang berlimpah gitu loh saudaraku ya. Lemak di rumahmu, engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Ini kan syair. Sungai ada enggak sungai kesenangan? Jadi minum air dari sungai itu, dapat aliran dari sungai itu jadi seneng, sukacita. Di dalam Tuhan, hadirat Tuhan selalu ada sukacita. Amin saudaraku, ada kesenangan, ada lemak, ada kelimpahan, ada berkat. Ya, memang kan orang kebanyakan lemak kan jadi gendut kan kelimpahan, kelimpahan fisik itu, itu yang negatif gendut ya. Saya juga gendut ini ya, menguruskan enggak kurus-kurus Mas juga nih ya. Repot jadi. Kalau kurus kok gak diberkati, lemu geragas sih. Repot sudah ya. Oke, jadi Tuhan itu selalu bersama kita dan selalu mengalirkan kesenangannya kepada kita, sukacitanya, berkatnya pada kita. Selanjutnya 9-nya saudaraku, coba. Sebab kenapa? Sebab padamu ada sumber hayat. Padamu ada Allah ini, ada sumber hayat. Lah ini hayat ini memang bahasa Indonesia zaman dulu. Saya lihat Zoe itu hidup, sama, sumber hidup. Sebab padamu ya Tuhan ada sumber hidup, maksudnya. Di dalam terangmu kami melihat terang. Ya, ada Tuhan itu terang. Ya. Tapi kita lihat sumber tadi di sana. Kenapa kok ada aliran kesenangan, berkat lah. Penyuplaian Tuhan minggu lalu kan kita belajar Allah sang pemberi. Ya, bagian 1, bagian 2, ya, bagian 2-nya kan
Kita melengkapkan dengan Sang Anak dan Sang Roh yang menyalurkan dan yang menjadi saluran itu sendiri, yang jadi berkat pemberian itu sendiri. Ya toh. Apa sih, ingat enggak kesimpulannya minggu lalu, apa sih pemberian Allah, yang keluar dari Allah, yang diberikan, yang terbaik buat kita? Apa sih saudaraku? Harta yang berlimpah? Rohnya Allah. Itu kita belajar minggu lalu, rohnya Allah itu lali, Bu Sri enggak datang. Jaminan, garansinya Tuhan untuk menerima seluruhnya. Itu the best. Makanya saudara kalau ngerti, nah nanti kan sempat di WA Group, memang khotbah saya itu enggak bisa lengkap karena waktu. Di WA Group lebih lengkap, baca itu saudaraku ya. Ya toh, selalu dialirkan berkat, bahkan yang kebutuhan jasmani, makan, minum, pakaian, semua itu sumbernya Tuhan, sumber hidup. Mau kehidupan jasmania kita, kehidupan jiwani kita, ketenangan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Banyak orang stres, kalap. Saya atau orang di jalan kok banyak ngebut semua tadi. Hati-hati, jangan. Anak Tuhan jangan ngebut-ngebut ya. Malaikat kecepatannya nanti enggak ngikuti, enggak. Ya, kalau ada kecelakaan, nyalakan Tuhan, enggak. Ya, ini sedikit nyelimur lah ya biar itu enggak ngantuk. Ya, namanya kecelakaan itu Mas Heru juga ngalami ya, sampai parah banget itu, hampir terhilangan nyawa itu ya. Tapi Tuhan berikan sumber hidupnya tadi kan, wah yang dibutuhkan Mas Heru dengan kondisi kelenger gitu, mau 1M, 2M, 1 triliun, enggak ada artinya dibanding nyawanya. Makanya kan hidup itu lebih penting daripada makanan gitu loh. Makanan kan bicara harta dunia, benda dunia, enggak ada artinya, mau uang berapapun. Udah tele-tele. Helm itu sampai penyet keluar, buka itu darah keluar kan sudah sudah. Nah ini kan tadi ini Mas Pri sama Mbak Dina izin ke karena ada saudara yang dari Sulawesi. Jadi merantau ke Sulawesi, ini suaminya adiknya. Lah ini saudaraku namanya cilaka itu ya apa? Dia jualan di pinggir jalan. Ya bukan anak Tuhan sih ya. Dia berjualan di pinggir jalan. Mas Pri kan masa lalu keluarganya kan muslim ya. Dia puji Tuhan oleh panggilan Tuhan akhirnya percaya Yesus. Itu aja waktu pertama dibaptis dikaploki sama keluarganya saudaraku ya. Dipanggilkan mudin macam-macam. Kalau saya maaf ya, orang Kristen maaf jadi mualaf. Saya enggak perlu itu masalah panggilan kok. Orang kalau dipanggil Tuhan itu kuat panggilan itu. Ya kalau dipanggil untuk memberikan nasihat enggak apa-apa, tapi saya enggak mau mempengaruhi. Percuma, buat apa? Itu biar Tuhan sendiri yang. Kalau keyakinan saya gitu, mau dipanggilkan puji Tuhan. Mas Pri itu orangnya diajak ngomong, iya, pulang akhirnya enggak jadi. Tetap percaya Yesus intinya, ya diomongin ya tok gitu. Dia kalau diajak ngomong kan kadang-kadang ya agak blank-blank sedikit mungkin ya, apalagi waktu itu belum nikah itu. Puji Tuhan ya, sekarang lihat perubahannya luar biasa ya. Ya lagi pulang, jadi ini ada suami dari adiknya ya, itu jualan di pinggir jalan. Ada truk itu loh saudaraku, ya apa? Mungkin supir ngantuk nyelonong, yang ditobrok kok ya ini, padahal yang jualan kan banyak gitu loh saudaraku. Ya apa bisa milih gitu. Gitu mau ngomong ya apa saudaraku? Ini enggak ngebut ini, mau jualan di pinggir jalan, jual tetot. Ya apa, enggak bisa ngomong gitu loh. Makanya kalau saya orang yang di luar Tuhan enggak bisa ngomong, enggak bisa, tapi kalau kita ada yang di dalam Tuhan, percaya. Ya, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu sempurna. Minggu lalu kan saya lagi khotbah, saya ngerti Pak, Bu Untung tiba-tiba berdiri, wah ini ada apa-apa ini. Tapi saya percaya, tiba-tiba muncul ayat, sekalipun kamu jatuh, tidak akan tergeletak, sebab tanganku menopang, puji Tuhan. Akhirnya ya cuman agak beset-beset ini ya Mbak Septi ya. Jangan khawatir, tetap manis kok ya. Saya ini ada kalau dilihat jahitan di sini dulu ya. Kalau saya nakal emang wes ngebut apa jatuh jahit. Oke lah. Tapi kalau anak Tuhan oke lah. Itu yang nakal aja Mas Heru waktu ndablek ya. Gini saudara. Nanti ini ini sungai itu ternyata enggak cuman bicara berkat. Ya, ada di Alkitab sungai itu juga menggambarkan penghukuman ya, nanti coba. Nanti saya bicara di situ deh. Oke. Sebab padamu ada sumber. Jadi Allah itu sumber. Katakan Bapa itu sumber. 1, 2, 3. Bapa itu sumber. Sumber itu enggak pernah berhenti. 1, 2, 3.
Sumber itu tidak pernah berhenti mengalir, tidak pernah. Oke, kita akan lihat, ini penghakiman ya. Ternyata sungai itu juga, Allah digambarkan sungai itu bukan cuma bicara berkat, pemberian yang mengalir. Ada penghukuman, penghakiman, coba lihat. Ini bukan untuk nakut-nakuti, cuma untuk menguatkan dalilnya ini loh. Sebagai hamba Tuhan saya tidak mau sekedar khotbah gitu loh, makanya harus ada dasar pendukung dalilnya. Ini sungai, ini juga bahwa Allah itu sungai. Saya mau ajukan suatu kalau ini untuk dunia akademis seperti teori gitu ya, seperti pernyataan, ya, seperti tesis, seperti ini adalah Tuhan itu adalah sungai. Bukan berarti sungai itu, ini Tuhan disembah, bukan. Seperti sungai. Allah itu digambarkan seperti sungai. Banyak ayatnya, tadi kita sudah lihat 2 ayat. Ayat ini lagi, bahkan ini bicara tentang penghukuman sekalipun. Yesaya 30 ayat 28. Yesaya 30 ayat 28. Nanti saya akan bicara kenapa Tuhan itu juga sumber yang menjadi sumber bagi penghakiman. Ya. Sebelum dibaca ini, saya kan lagi ngikuti berita Freddy Sambo itu. Hakim ini di Indonesia ini, saudaraku, itu seperti Tuhan, seperti loh ya, bukan Tuhan, seperti Tuhan. Dia yang berhak mau saksi ngomong begini, mau pengacaranya begini, jaksa penuntutnya begini, dia menilai. Makanya hakim ini tugasnya enggak gampang, ya harus, dan itu terserah hakimnya gitu, saudaraku. Terserah hakimnya mau dihukum, mau dibebaskan, terserah. Berarti orang-orang itu harus bisa meyakinkan ya hakim. Nah, hakim kan manusia ya bisa salah, bisa disuap, bisa. Loh kan banyak bongkar juga. Nah, makanya Tuhan itu disebut hakim yang adil, hakim yang benar. Dia sesungguhnya yang berhak menghakimi. Alkitab katakan mengapa, ini sudah penting ya. Jangan kamu menghakimi. Ya bukan berarti tidak boleh jadi hakim nanti lah, enggak ada yang, ini kan tugas. Tapi intinya, oke, jadi hakim boleh. Tapi kamu jangan menghakimi misalnya, atau kita, jangan kan hakim kita aja loh, jangan menghakimi. Makanya kan hakim belum menghakimi, harus dengar dulu gitu. Mana yang benar, mana yang salah, dia putuskan. Itu aja harus hati-hati. Apalagi ya, kalau Tuhan, dia maha tahu, dia adil, dia benar. Jadi jangan kamu menghakimi, kata firman Tuhan. Karena penghakiman itu haknya Allah. Tapi kalau hakim memang tugasnya ya mewakili Tuhan. Tetapi sesungguhnya manusia tidak boleh menghakimi. Karena Tuhan Yesus ngomong juga, apa yang kamu ukur untuk menghakimi orang, itu juga diukurkan kepadamu. Maaf, yang dihakimi kan kasus Freddy Sambo kan polisi, penegak hukum. Yang pengayom masyarakat, malah itu kan lagi bunuh anak buahnya. Ya kan? Kan berbuat sesuatu yang tidak baik, makanya diadili gitu. Lah, makanya di dunia ini tidak ada hakim yang sempurna, tidak ada hakim yang baik. Ya, hakim yang adil hanya satu-satunya Tuhan. Nah, makanya di sini Allah itu juga sumber penghakiman, ya Pak Saudaraku. Belum pernah belajar kan ayat ini kan? Coba lihat. Baca ini. Hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher. Hembusan nafasnya. Saudara, kita udah belajar kan, apa sih hembusan nafas Allah itu? Roh, pneuma, nafas itu pneuma. Ya, hembusan nafasnya seperti pneuma itu juga roh artinya. Sungai yang menghanyutkan. Terus ngapain itu? Yang airnya sampai ke leher. Sampai ke leher. Ya. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan, dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Ini untuk mengayak, itu bicara penghakiman. Saya tidak perdalam ini nanti panjang. Tapi intinya ada hembusan nafas Allah seperti sungai yang untuk mengayak, untuk menerbangkan ngayak ini. Kayak nampi gitu loh. Mengayak itu menampi. Kalau yang menampi beras ya. Itu kan yang berisi jatuh ke bawah, yang kopong, kosong, kena angin. Terpisah gitu. Jadi penghakiman itu juga memisahkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang gandum, mana yang jelek, sekam, gandum atau sekamnya, sekam dibuang, kena hilang. Tapi gandum disimpan dalam lumbung.
kita gandum-gandumnya Tuhan, tuayannya Tuhan dibawa dalam lenung, sekam. Loh, Tuhan itu hakim, haknya dia, saudaraku ya. Oke, tapi nanti kita akan belajar lebih lanjut. Oke, terus kita lihat satu ayat lagi, banyak sebenarnya. Yeremia, ini janganlah, ini agak sensitif ayatnya, menjelaskannya, enggak apa-apa deh. Yeremia 15 ayat 18, tapi saya enggak perdalamnya. Karena memang agak ayat ini, wah kok Tuhan gini ya. Yeremia 15, 18. Pernah baca ayat ini enggak, saudara? Ayo, coba dibahas ayat ini. Tapi jangan dalam-dalam, waktunya enggak cukup nanti. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan? Yeremia ini yang menuliskan ratapan juga. Yeremia ini nabi yang penuh meratap. Karena memang ada hukuman Tuhan kepada umat Israel. Dia mewakili umat Israel yang meratap. Ada kitab ratapan itu Yeremia yang buat. Yeremia ini tinggal dalam dapat penglihatan-penglihatan ada penghukuman buat orang Israel yang menyembah berhala, meninggalkan Tuhan. Mengapa penderitaanku tidak berkesudahan? Tidak apa-apa, ini mewakili kita semua, saudara ya. Dan lukaku sangat payah. Loro parah sekali. Sukar disembuhkan. Wangel warase. Sungguh, engkau seperti sungai yang curang bagiku. Engkau ini Tuhan, seperti sungai, tapi sungai yang curang. Kalau tadi sungai kehidupan, sungai kesenangan. Kalau lagi penghakiman, ini seperti sungai yang curang. Terus air yang tidak dapat dipercayai. Waduh, gak enak ini. Ya, enggak usah dibahas apa itu sungai yang curang, itu dalam banyak air yang tidak dapat dipercaya. Ini kan ini kiasan semua, mana ada air yang tidak dapat dipercaya, sungai curang, mana ada, itu kan satu gambaran. Ini saking menderitanya, berapa banyak orang karena menderita merasa seperti ini gitu loh. Ini mewakili perasaan orang. Waduh, kayaknya aku dijahati. Ayub itu loh kan merasa. Sampai dia enggak ngerti kan, sampai terakhir jawabannya baru ngerti dia. Oh, Tuhan punya rencana gitu loh tadi. Tadi kan lagunya Bu Petrus, indah rencanamu Tuhan. Apa? Di dalam hidupku. Coba enggak apa-apa. Terus walau tak tahu, ku tak tahu dan merasakan apa? Sekarang apa sih nyanyi malah lupa tadi. Pokoknya walau sedih susah gini kan itu nggak ngerti, tapi percaya rencanamu Tuhan tetap indah gitu loh. Walaupun susah tadi kan intinya lagunya kan gitu. Itu lagu lama saya nggak seberapa apa. Lagu walaupun susah, walaupun menderita gitu loh. Ya kan seperti ini kan. Ini malah susahnya payah ini ya. Sukar disembuhkan ini berarti tidak ada harapan. Seolah-olah tidak ada harapan. Ya, engkau seperti sungai yang curang, karena air yang tidak bisa dipercaya. Jadi sungai tapi sungai yang ya tidak memberi kehidupan ya. Nah, karena ini yang dirasakan ya. Oke, ini tidak bahas itu deh. Yeremia 47 ya lagi Yeremia ayat 2 dan kita loncat ayat 4. 2 dan 4, 3 diloncati aja biar cepat. Yeremia berapa tadi? 47 ayat 2 dan 4 ya, langsung ayat 4. Beginilah Yeremia 47 ya ayat 2 itu 42 itu salah kamu 47 pasalnya 47 ya. Oke, jadi ini bagaimana bicara tentang Allah itu sungai, tapi sungai yang tidak memberi yang karena lagi menghakimi ya itu aja digambarkan seperti sungai gitu loh maksud saya. Jadi Allah itu seperti sungai, digambarkan seperti sungai. Baik yang jadi mengalirkan pemberian-pemberian berkat, juga dalam penghakiman pun Allah menjadi sumbernya gitu. Coba Beginilah firman Tuhan, lihat air yang meluas mengamuk dari utara menjadi sungai yang membanjiri negeri serta isinya, kota serta penduduknya. Manusia akan berteriak, dan seluruh penduduk negeri akan meratap. Ini nanti bicara negeri Filistin ini. Coba ayat 4 langsung. Ada air yang meluap, mengamuk ya sungai yang. Terus ayat 4-nya oleh karena telah tiba harinya untuk membinasakan semua orang Filistin dan melenyapkan bagi Tirus dan Sidon setiap penolong yang masih tinggal. Sungguh, Tuhan akan membinasakan orang Filistin, yakni sisa orang yang datang dari pulau Kaftor. Ya. Kalau lihat perjanjian lama, wow,
Ibu saya kan, aku nek boco perjanjian lama, deg-degan aku ya. Lihat Tuhan itu, wah itu hakim bener penghakimi, memang menjalankan penghakiman. Filistin ini, oh saudaraku, wah bahas ini panjang nanti. Kenapa harus seperti itu gitu loh? Ya, mau dihancurkan. Tapi sebenarnya ini bicara tentang rohani ya, ini bicara kedagingan. Bisa juga waktu itu bangsa Filistin adalah bangsa yang merusak kehidupan orang Israel gitu ya. Ya oke lah, mau dihancurkan Tuhan. Itu bicara kedagingan kita, roh-roh yang membawa kita dalam roh-roh jahat yang membawa dalam perbuatan-perbuatan dosa. Nah, itu nanti dalam. Tapi intinya Allah itu sumber penghakiman seperti air yang meluap tadi loh. Sampai menghancurkan segala sesuatu seperti banjir kan. Tuhan itu seperti sungai. Allah seperti sungai. 1, 2, 3. Allah seperti sungai. Biar nanggep. Jadi kan gambarkan Allah kan sulit gitu loh, ketika Allah itu seperti sungai. Tapi yang ini, penghakiman ini agak ngeri saudara ya memang. Tapi gini, kenapa Allah coba harus beda-bedakan? Di dalam perjanjian lama, Allah itu banyak ayat-ayat tentang penghakiman. Tapi Anda enggak perlu takut ya. Saya sering dengar orang, saya baca perjanjian lama kok ngeri ya, takut. Makanya di dalam kekristenan, zaman itu dibagi 2, zaman perjanjian lama dan zaman perjanjian baru. Itu ditandai dengan kedatangan Yesus. Sebelum Yesus datang ke dunia, firman Allah jadi manusia, itu zaman perjanjian lama. Setelah Yesus datang, firman Allah jadi manusia, itu zaman perjanjian yang baru. Disebut zaman anugerah. Perjanjian lama disebut zaman hukum Taurat. Perjanjian baru disebut zaman anugerah oleh Yesus Kristus. Kalau saudara teliti, tapi bukan berarti Allah berhenti menghakimi. Tapi ini baca ayat ini bagus sih, Roma 8 ayat 1, coba lihat. Allah itu tetap menghakimi. Tetapi, saudaraku, ayat ini ngomong apa? Aku agak lama kamu. Komputernya yang lama atau bingung? Ini. Demikianlah sekarang. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Amin, saudaraku. Makanya kalau saya tunjukkan ayat-ayat penghukuman, saya enggak mau nakut-nakuti jemaat, soalnya ada pendeta ya, kesempatan, nakut-nakuti, apalagi Fandi di sini, biar takut. Enggak, saya bukan tipe gitu. Ya Mas Heru aja enggak perlu saya takut-takuti, dablek. Ternyata cerita baru ngerti dableknya, minta ampun ya dulu di tempat kerjanya ngapainnya Mas Heru ya. Ya toh, waduh kerja di Surabaya, saudara mana tahu kan di gereja kan anteng-anteng aja kan, alim. Di Surabaya tempat kerjanya ngapain aja, waduh. Ya kan sampai melalui, jadi gini, kita nih kalau kita enggak dihukum, katakan saya tidak dihukum, 1, 2, 3. Saya tidak dihukum. Siapa yang ngomong? Firman Tuhan, tidak ada lagi penghukuman. Sudah enggak dihukum, tapi saya dididik. Kata itu 1, 2, 3, saya dididik. Mas Heru, kamu enggak dihukum Tuhan, kamu dididik. Itu Ibrani 12, seperti bapak mana yang enggak mengajar anaknya? Diajar, ajarnya itu didik, supaya itu nanti supaya hidup suci, singkat cerita gitu, ngambil bagian dalam kekudusannya. Gitu loh. Makanya kalau Anda kalau mau enggak diajar Tuhan, kalau dihukum, kalau gini, kalau Anda enggak mau dihukum Tuhan, ayo di dalam Kristus. Ini dulu kan angkanya. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Nah, orang Kristen itu, agama Kristen, apakah pasti di dalam Kristus? Loh, apa itu di dalam Kristus? Kalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal dalam kamu, maaf, nanti ini kayak menghakimi. Oke, orang yang membunuh, saya enggak. Apakah ada dalam Kristus? Orang dalam Kristus tidak akan seperti itu. Di dalam Kristus ada kasih, mesra, belas kasihan, itu kan Filipi berapa itu? Sukacita, itu dalam Kristus. KTP boleh Kristen, identitas boleh Kristen. Belum tentu engkau di dalam Kristus, dengar baik-baik, siapapun engkau. Rajin ke gereja, aktivis, pendeta sekalipun harus katakan. Apakah dalam Kristus beneran? Makanya saudaraku, tapi orang yang dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman, harus dalam Kristus. Terus setelah di dalam Kristus, memang orang dalam Kristus bukan berarti tidak bisa berbuat salah, ya sudah percaya Yesus, firman-Nya. Untuk melakukan firman kan tidak gampang. Saya sering diskusi sama Joshua, kadang tanya, tidak gampang melakukan firman. Untuk mencintai, mengasihi, itu tidak gampang.
Kadang kita masih bisa sakit hati, kecewa itu. Akhirnya, nah inilah ketika kita yang sudah di dalam Kristus, ini langkah selanjutnya, ketika hidup kita banyak hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan tidak hukum kita, jangan salah. Tidak hukum, banyak ayatnya, itu anugerah, udah saya ajarkan itu. Tuhan tidak hukum, tapi Tuhan mendidik kita. Amin? Dididik. Jadi Mas Heru itu dididik Tuhan. Memang diajar ya, macam-macam disentik. Tapi tujuannya supaya bukan bertomat ya, bertobat terus kumat ya, jangan Mas Heru ya. Bertobat. Bertobat itu metania, balik arah. Berubah arah. Dulu arah yang salah, sekarang arah yang benar. Itu simple bertobat itu. Enggak ada penghukuman. Di dalam Kristus ada didikan memang. Jangan salah, jangan takut ya. Jadi kalau membaca Alkitab, jemaat semua yang dikasihi Tuhan, kalau baca menemukan ayat tentang penghukuman, ingat. Di dalam Kristus, ada ini firman Tuhan kan untuk seluruh dunia. Ini yang di luar Kristus. Yang dalam Kristus, sadar aku perlu dididik, dibentuk Tuhan. Oke, ada lagi Wahyu. Sekarang kita akan, itu tentang sungai. Terakhir deh, karena waktu ya, sungai kehidupan. Masih banyak ya. Oke. Sungai kehidupan itu kita bisa temukan biar cepat ya. Yeskel 47. Ayatnya sebenarnya mulai dari ayat 1 saudaraku ya. Yeskel 47, cuman kita baca 4 ayat aja, ayat 1, ayat 5, ingat-ingat ya, ayat 1, 5, 9, 12. Silakan. Ini kita sedang bicara Allah Tritunggal itu seperti sungai. Gitu ya. Allah itu seperti sungai, kan Allah kita Tritunggal seperti sungai. Ya, baik mata airnya yang mengalirkan dan air yang mengalir jadi pemberian ini. Kita sudah belajar kalau orang yang merenungkan firman itu seperti pohon yang di tepi aliran air yang subur ya. Itu bicara orang yang dekat dengan Tuhan, menerima sumber-sumber dari Tuhan. Allah itu tidak pernah berhenti ya, nyumber buat hidup kita. Oke, ini ada sungai kehidupan, baca ini. Nanti saya bandingkan dengan Wahyu karena dari perjanjian lama dan perjanjian baru supaya lebih jelas. Oke. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Di Alkitab bait suci itu jadi gini, saudara jangan bayangkan bait itu kan rumah, tempel ya, suatu tempat ya, rumah ibadah ya. Kalau itu rumah Allah, itu bukan berarti Allah itu tinggal di situ, terus enggak kemana-mana gitu loh. Kalau Anda di rumah, lagi di rumah enggak kemana-mana, bukan itu maksudnya. Ini bicara hadirat Tuhan, Tuhan itu maha hadir dimanapun, di rumah Tuhan ini kan bait Allah, ini di Yerusalem kan, bukan berarti terus ngendon di situ, itu bicara pusat pemerintahan, itu bicara pusat kekuasaan, ya Tuhan pilih tempat itu ya untuk supaya melalui Yerusalem, dan nanti terbukti kan Yesus mati di situ, Yesus bangkit di situ, Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem semua. Ini gambaran sebenarnya saudaraku ya. Dan jadi bait Allah itu adanya di Yerusalem. Gitu loh. Ya, di satu bukit yang namanya Bukit Sion, rumah Allah. Dan Allah itu berdiam di situ. Jadi dan ada ayat yang mengatakan di Wahyu banyak 22 ya. Allah itu bait Allah. Nanti ketika di sorga nggak ada lagi bait Allah, karena Allah dan anak domba itu menjadi bait Allahnya. Jadi ini menggambarkan Tuhan gitu loh, simpelnya ya. Jadi Tuhan ada di situ. Jadi Tuhan rumah itu bukan seperti kayak manusia tinggal di rumah itu enggak ya. Jadi itu adalah kehadiran Tuhan. Hadirat Tuhan sendiri di situ. Mengalir dari situ. Nanti saya tunjukkan ayat-ayatnya. Ada sungai. Terus lebih cepat lompat ayat 4 ya. Sampai jadi apa aliran airnya itu? Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku 5. Ayat 5 langsung 5. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai. Nah, sana nanti 1000 hasta diukur mata kaki, 1000 hasta diukur lutut, terus pinggang ya, sampai akhirnya ke leher. Nah, ini yang ayat 5 bercepat, waktu itu air yang mengalir dari bait suci, yang nyumber dari bait suci, gambarkan Allah itu, ketika mengalir lama-lama sampai jadi sungai. Ya, sungai terus. Di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Wah, makanya sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang.
Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Kalau tadi itu di ayat 2, 3 itu dari mata kaki, lutut, sampai pinggang. Orang masih bisa jalan, masih bisa renang. Lama-lama nggak bisa direnangi, saking ini bicara tenggelam. Tenggelam dalam kasih sayangmu. Saudara, orang kalau air masih di telapak kaki masih bisa ke sana ke sini. Lutut, di pinggang, mau bisa kemana saja. Tapi ketika orang sudah tenggelam, udah nggak bisa kemana-mana, kintir bahasa Jermannya, hanyut. Nah, Tuhan itu mau kita seperti itu. Masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, sungainya. Wah, ini memang dalam. Kan gini, saudaraku, minggu lalu di WA Group ya, saya khotbahnya enggak sempat. Mata air, keluar air kan, mengalir. Mata air gambaran Bapa. Terus keluar, kan Yesus itu keluar dari Bapa untuk menyatakan Bapa itu. Air itu keluar, dibawa. Dan yang dibawa kan air itu Roh Kudus itu, bawa untuk menjadi kehidupan. Nanti kita lihat, itu membawa kehidupan. Lah, muaranya kemana? Lah ini saudara penting, ke laut. Muara itu apa? Berhentinya, air itu berhentinya ke laut. Lu jangan salah, air itu berhentinya ke laut. Ditampung, laut itu bukan aliran, itu tampungan. Kalau ada gelombang itu bukan karena mengalir ya, itu kena angin. Makanya gelombang laut yang diombang-ambingkan air, angin kian kemari. Lah kita ini harus seperti muara. Air itu supaya gini loh, saya waktu di WA Group itu kan saya tulis di situ kan, lebih dalam itu. Memang sambil nulis kan lebih tenang, jadi bisa saya jelaskan. Maaf gini, coba itu ada pertanyaan di situ, kenapa kita sebagai anak Tuhan, kan katanya Allah itu nyumber, amin, nyumber itu enggak pernah berhenti. Tapi kenapa kok banyak anak-anak Tuhan, maaf ya yang menyebut dirinya anak-anak Tuhan, kekeringan uang, kekeringan sukacita, kekeringan damai, kekeringan nggak ada ide. Kenapa? Loh katanya Allah sumber. Maaf saudaraku, karena kita nggak jadi muara. Kita harus jadi muara untuk menerima. Maksudnya muara itu untuk menampung. Lah gimana caranya jadi muara? Ya kan minggu lalu sudah saya jelaskan kan seperti pohon. Atau kalau jadi muara digambarkan seperti pohon, Mazmur 1 itu loh. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang malam kan, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu, yang berbuah. Karena menerima sumber aliran tadi. Loh Allah itu mengalirkan sumbernya, kita nampung enggak sumber tadi? Kamu renungkan firman Tuhan enggak? Kamu hidup dalam firman enggak? Siapa tinggal di dalam aku, Yohanes 15 ayat 7. Firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja, loh nyumber. Makanya ayat itu seperti itu. Mas Hari sampai kurang setuju. Wah nanti bisa mintanya macam-macam Pak. Loh iya kalau kamu tinggal dalam Kristus, saya percaya. Masalahnya dalam Kristus enggak. Tinggal dalam kamu, firmanku tinggal dalam kamu. Itu namanya jadi muara, pohon di tepi aliran air. Itu hidup yang berkelimpahan seperti saya enggak mau ngiming-ngimingi berkat. Coba Anda dekat aja sama Tuhan. Bergaul dengan Tuhan, bersekutu. Baik seperti sungai Tuhan itu. Anda nerima sungainya. Dengan cara apa? Ini enggak cuman perasaan ya, cuman angen-angen ya apa ya dekat sama Tuhan. Renungkan firman. Katakan 1 2 3, renungkan firman Tuhan. Renung, bukan baca. Baca lewat. Merenungkan. Anda mungkin lagi enggak baca, tapi hidup firman itu. Itu Allah kan firman juga. Yesus itu firman. Bergaul dengan Tuhan, dengan firman-Nya. Coba baca terus. Diukur sampai sungai. Terus selanjutnya ayat berapa? 9 ya. Biar enggak, karena harus baca semua, tapi waktu ya. Ayat 9. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Di mana sungai itu mengalir? Itu bicara tadi gini, sungai itu bicara siapa? Allah, Tritunggal. Baik sebagai mata airnya, sebagai aliran yang mengalirkan dan air yang dialirkan. Itu ketika air itu meluap kemana saja, jadi seperti sungai tadi, segala makhluk hidup akan hidup. Ikan-ikan, baca. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Itu bicara berkat.
Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir. Semuanya di sana hidup. Hidup. Bahkan nanti dibaca itu seperti nubuatan ya, laut mati itu kan asin ya, itu jadi tawar. Karena laut mati itu nggak ada kehidupan, saking pekat asinnya itu, nggak ada makhluk hidup. Tapi nanti baca sendiri, karena ada sungai, ini jadi hidup semua. Ayat 12 mungkin lebih jelas. Karena saya pilih ayatnya 12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Daunnya enggak pernah layu, buahnya enggak pernah. Ini bicara sumber enggak pernah habis itu sumber enggak. Pohon enggak pernah habis berbuah. Orang Kristen kan disuruh berbuah. Buahnya habis enggak? Mas juga katanya mau nyumbang AC katanya. Gara-gara kemarin apa? Suruh save money karena tapi saya ngomong enggak itu, aku yakin enggak. Karena apa suruh save money, bukan uang jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak berguna gitu. Sudah ada AC-nya kok Mas juga ya. Keep aja dulu apa. Mas Rodo anu dikit. Ini setengah PK saya baru ngerti, tak pikir ini saya bawa dari Surabaya kan nganggur. Tak pikir 1 PK, ternyata setengah. Enggak apa-apa udah terlanjur Bapak. Nanti lain kali. Nanti aja kalau ya. Jadi sumber selalu berbuah, daunnya enggak pernah layu. Allah itu sumber. Karena kita anak-anaknya menerima sumber, kita juga menjadi sumber. Oh, ada banyak ayatnya di Amsal. Kita nanti jadi pohon kehidupan, bayangin. Saudara. Wah, ada ayatnya. Saudara cari di Amsal tentang tentang pohon kehidupan. Lalu kita ini nanti dijadikan seperti pohon kehidupan. Selalu hidup, sumber juga. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Ada baru lagi, jenis baru lagi. Ya, ini hal-hal yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus Karena itu. ini airnya dari tempat kudus itu. Allah itu kudus, dari Tuhan sendiri sumbernya itu. Terus. Buahnya menjadi makanan, daunnya menjadi obat. Jadi makanan, jadi obat, berkat, sehat. Coba masuk, orang banyak, saudara pilih mana? Duitnya banyak tapi sakit-sakitan. Ya, ya kan? Duitnya banyak tapi sehat. Loh, ini berkat Tuhan, lo enggak usah malu. Umur panjang di tangan, kanan dulu ya, kekayaan dan hormat di tangan, berkat Tuhan itu seperti itu. Cuman banyak duit tapi sakit-sakitan lah buat apa. Sehat juga makmur, saya kasih ayat di WA grup itu ya. Pas banyak yang sakit itu. Aku berdoa Rasul Yohanes ya, supaya kamu sehat-sehat makmur, ya seperti jiwamu makmur. Coba. Ini karena terima sumber. Ayat terakhir lah, karena waktu Wahyu 22, ayat 1 dan 2. Kita tutup. Terserah Mas juga ya, kamu ngasih judul Allah Tritunggal Sungai Kehidupan atau gambaran sungai bagi Allah Tritunggal. Wahyu 22 ayat 1 dan 2, sebenarnya masih banyak. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Sungai air kehidupan. Yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Tahta Allah dan tahta anak domba. Soalnya kalau kata-kata tahta Allah dan tahta anak domba, seolah Bapa dan anak duduk jejeran ini bahasa teologisnya enggak seperti itu. Kita udah baca, saya pernah ngajar ini kan, tahtanya Allah dan di surga itu ada berapa tahta sih? Di surga ada berapa tahta? Jangan lupa saya pernah ngajar. Satu. Yesus itu duduk di tahtanya siapa? Seperti barang siapa menang akan kududukkan di atas tahtaku, Wahyu 3:21. Sebagaimana aku telah menang dan duduk di atas tahta Bapakku. Berarti kan cuma satu. Ini bukan bicara waduh duduk jejer-jejer gini, enggak. Tahta itu bicara kekuasaan, diberi kuasa. Ya toh? Jadi ada kekuasaan Allah dan anak domba. Anak domba itu bicara Yesus. Ya. Makanya gelarnya itu bukan anak Allah, oh Allah punya anak, lu ini anak domba. Bapaknya domba, enggak, ini kan gelar gitu loh. Ya, satu kesatuan. Nanti kita dalam lagi, tapi ini istilah saja untuk menggambarkan karena sebelumnya ada Allah, ada Bapa, ada anak domba yang nanti itu makanya saya kalau menjelaskan kesatuannya ini panjang ya. Intinya ada pendelegasian kuasa di situ. Oke, ada 2, tapi ada sungai yang mengalir tadi. Di tengah-tengah? Di tengah-tengah jalan kota itu. Ini surga. Yaitu yang digambarkan seperti kota ya, Yerusalem surgawi. Yaitu di seberang menyeberang sungai itu
Ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Kenapa 12? 1 tahun kan 12 bulan. Tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali kan 12 makanya. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa sama kayak tadi. Itu di sorga. Kota itu yang dimaksud Yerusalem sorgawi. Ada sungai. Kalau bahas ini panjang, tapi intinya begini, Allah itu seperti sungai. Digambarkan seperti sungai. Sungai kehidupan, yang memberikan kehidupan. Lah kita diharapkan untuk, ini kesimpulannya, datang kepada sungai itu, tenggelam dalam sungai itu, menerima aliran sungai itu sebagai muara. Ya prakteknya apa untuk kita tenggelam dalam sungai itu? Prakteknya apa kita menerima? Ayo coba ini kesimpulannya, pulang supaya ngerti apa yang saya pulang ini harus apa yang saya lakukan ya, supaya nggak cuma dapat pengetahuan, oh Bapak itu sumber, Tritunggal itu menyalurkan, itu sumber yang tidak pernah habis, sebagai sumber yang menyalurkan dan yang disalurkan itu tidak habis-habisnya dalam hidupku. Dan minggu lalu belajar itu yang terbaik itu rohnya, roh kehidupan, nafas hidup yang beri kehidupan segala. Makanya Yesus, aku datang beri kamu hidup dan dalam segala kelimpahannya. Apa prakteknya saudaraku? Supaya Anda menerima sumber itu. Anda menjadi seperti pohon kehidupan. Yang buahnya menjadi makanan, jadi berkat. Daunnya menyembuhkan orang. Kan kamu teman tangan orang sakit sembuh. Ya toh? Kan janji-janji Tuhan itu. Kita jadi alatnya. Itu nanti Amsal itu. Seperti pohon kehidupan kita. Bagaimana supaya kita bisa jadi pohon kehidupan? Untuk menerima sumber dari Allah Tritunggal. Bagaimana prakteknya? Gimana tadi saudaraku? Merenungkan firman kan? Ayo tutup ayat Mazmur 1. Langsung ayat 2. Ya kan ayat 2-nya itu kan. 2 apa 3. Tim musik. Maju. Siap-siap. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Suka Taurat atau firman Tuhan merenungkan siang malam. Ayat 3. Ia seperti pohon Ini yang lalu, ditanam di tepi aliran air. Orang yang merenungkan firman Tuhan siang malam itu seperti pohon. Yang apa? Ditanam tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. terus Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sukses selalu. Amin. Buan terus ini. Tapi ini renungkan firman nih loh. Gelem sukses, gelem berbuah, gelem firman Tuhan. Direnungkan. Kurenungkan firman-Mu siang malam. Kurenungkan firman-Mu siang